Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang nasionalisme dengan dosen pengampu Dr. Stephen Rende, SH.MH. Dewasa ini keberadaan nasionalisme di Indonesia semakin hari semakin memudar. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa dalam mencapai kemerdekaan oleh para pahlawan di masa lampau tidaklah mudah. Pada masa ini kita dapat melihat bahwa inti mendalam dari masalah yang hendak dijawab dengan nasionalisme di Indonesia adalah masalah keutuhan dan kemerdekaan bangsa. Nasionalisme adalah kalimat patriotik yang membuat suatu bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Nasionalisme pada awal kelahirannya dapat diartikan sepaham atau ajaran yang menuntut penganutnya untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi kepada negara kebangsaannya. Nasionalisme terdiri atas dua unsur, yaitu kondisi atau kondisi-kondisi objektif tertentu dan unsur emosi yang bersifat subjektif. Bahasa, agama, tradisi, dan sejarah serta letak geografis adalah sejarah kondisi-kondisi objektif yang mungkin mendorong lahirnya nasionalisme. Sedangkan unsur subjektif dari nasionalisme adalah kehendak dan tujuan untuk membentuk negara. Unsur-unsur identitas nasional. A. Suku bangsa pada dasarnya merupakan golongan sosial yang khusus dan bersifat aktritif atau ada sejak lahir, yang sama golongannya umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa dan kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Populasi penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 225 juta. Dari jumlah tersebut, diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa. B. Agama dan kepercayaan bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran agama. Agama yang bertumbuh kembang di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari agama dalam kepercayaan tersebut, Islam merupakan agama yang dianut mayoritas oleh bangsa Indonesia. Harus diakui bahwa kehidupan agama yang pluralistik pada awalnya dapat hidup serasi dan seimbang dengan lebih menekan pada sifat toleransi dan menghormati. C. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau berupa modal-modal. Pengetahuan secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk mentafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Faktor eksternal yang mempengaruhi namanya nasionalisme. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. 1. Dilihat dari globalisasi politik. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua, dari aspek globalisasi ekonomi. Terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Ketiga, dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan usaha dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Selanjutnya, pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. 1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. 2. Dari globalisasi aspek ekonomi. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri, seperti McDonald, Coca-Cola, Pizza Hut, membanjiri di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. 3. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak
akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung menurut budaya Barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Faktor internal yang mempengaruhi melemahnya nasionalisme: 1. Provinsialisme, kedaerahan, dan primordialisme. Ketiga kata tersebut sebenarnya mempunyai arti atau definisi yang kurang lebih sama. Ketiganya sama-sama mempunyai arti paham yang menjunjung tinggi provinsi sendiri. Primordialisme paham yang menjunjung tinggi daerah asalnya atau daerah lahirnya. Sebenarnya menjunjung tinggi daerahnya bukanlah hal yang salah, karena setiap orang tidak akan mungkin terlepas dari daerah asalnya. Orang Jawa bangga dengan kejawaannya, Batak bangga dengan kebatakannya. Tapi yang menjadi masalah adalah primordialisme fanatik atau berlebihan, terlalu mengagungkan daerahnya hingga merendahkan daerah atau suku lain. 2. Separatisme secara umum adalah suatu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Di Indonesia sendiri kita ketahui cukup banyak gerakan separatisme yang bermula dari zaman dahulu atau masa pasca kemerdekaan sampai saat ini. Ada GAM, RMS, dan lain-lain yang mencoba untuk memisahkan diri dari NKRI. Dari beberapa gerakan separatisme sudah ada sebelumnya menyebabkan nasionalisme kita menjadi rusak, karena gerakan tersebut mencoba untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Contoh kasus nasionalisme: mudarnya nasionalisme dan patriotisme pemuda. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Patriotisme juga sangat penting, karena patriotisme adalah sikap rela mengorbankan tenaga, harta benda, dan yang lainnya demi bangsa Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda kian memudar. Rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda pada saat ini hanya muncul bila ada faktor pendorong, seperti kasus pengklaiman beberapa kebudayaan Indonesia oleh negara lain, atau apabila ada atlet-atlet Indonesia yang berprestasi di kancah internasional. Penyebab memudarnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda antara lain pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para pemuda, sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini. Terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara membuat para pemuda enggan untuk memperhatikan lagi pemerintahan. Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga para pemuda meniru sikap tersebut. Para pemuda merupakan peniru yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun dan maraknya unjuk rasa telah menimbulkan frustasi di kalangan pemuda dan hilangnya optimisme. Tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Selain itu, timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku lainnya, membuat para pemuda lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Ini merupakan faktor penyebab dari dalam, sedangkan faktor dari luar meliputi cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral pemuda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Selain itu, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat seperti sikap individualisme yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Saat ini banyak budaya dan pemahaman barat yang berpengaruh negatif dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia, menghilangnya kebudayaan dan kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi jati bangsa. Dengan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme dapat mengancam dan menghancurkan Indonesia. Hal itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. Bangsa Indonesia saat ini bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kembali nasionalisme di kalangan pemuda. Dalam hal ini peran keluarga, pendidikan, dan pemerintah sangat diperlukan. Kita jangan hanya meminta hak kita sebagai warga negara, tetapi seharusnya kita melakukan sesuatu yang positif untuk mengharumkan nama negara Indonesia. Mana? Kuliah di Unpi aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus Unpi didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000.
Kampus Unpi mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial Unpi.